Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi a'immatil a'lam. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير منه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Ta'zim, penghormatan, kemuliaan kepada imam masjid, para pengurus masjid, badan kemakmuran masjid, para guru-guru kami, dan teristimewa kepada hadirin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan. Dalam kesempatan yang mulia pada urau yang berbahagianya, kita berbicara tentang istiqamah di atas batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Gedanyo nepudip oleh Allah Subhanahu wa taala di penghujung zaman, dalam masa fitnah. Bukanlah Allah karena berkeinginan untuk menimpakan musibah, tetapi Allah Subhanahu wa taala sejatinya beliau menginginkan kepada gedanyo surga yang mudah, surga yang murah. Orang-orang terdahulu mereka tidak hidup di zaman fitnah. Untuk mendapat ridha Allah harus melalui proses amal yang banyak. Tapi insya Allah alhamdulillah, gedanyo-gedanyo yang tamu di penghujung zaman dengan sedikit istiqamah ditambah melakukan ibadah seala kadarnya, maka gedanyo akan menjadi mardhatillah, orang-orang yang akan mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita melihat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad. Beliau menyampaikan di mana innaka lan tada'a syai'an lillahi ta'ala, engkau tinggalkan sesuatu karena Allah. Sesuatu yang engkau tinggalkan itu adalah sesuatu yang dilarang Allah. Kenapa engkau tinggalkan? Lillahi azza wa jal, murni karena Allah. Illa baddalakallahu bihi, melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan untukmu sebagai penggantinya ma huwa khairun minhu, lebih baik daripada apa yang engkau tinggalkan. Saat kita berusaha untuk menjauhi sumber-sumber harta yang haram, yakinlah pada saat itu Allah mengundang harta yang halal. Saat hari ini kita menjauhi yang namanya syahwat-syahwat yang haram, maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberi kedamaian dengan syahwat yang halal. Saat hari ini kita menginginkan kedudukan-kedudukan yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itulah kita merasa tentram dengan yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat semacam gambaran akhir zaman, di mana Rasul menyampaikan, sayati zamanun ala ummati, akan datang satu masa dalam kalangan umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tutaqul ma'isyatu illa bil ma'siyah,
Mereka tidak berdaya untuk mencari penghidupan kecuali dengan cara-cara maksiat. Hatta yakziba wa yakhlifa, sehingga pasaran sekali di masa tersebut banyak sekali orang yang bersumpah dan berdusta. Sumpah tidak lagi pada kedudukannya, dusta juga bukan pada posisinya. Fa iza kana zalika zaman, kata Rasul, kalau seandainya Allah mentakdirkan engkau hidup di masa tersebut, fa'alaikum bil harab, yang Allah wajibkan kepadamu adalah lari, bukan makan. Bukan makan. Fa'alaikum bil harab. Qila ya Rasulullah, ila ainal mahrab. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaba-abakan lari, kira-kira ya Rasulullah, kemana hendak kami lari? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat lari yang pertama adalah ilallah, larilah kepada Allah. Artinya dalam keadaan fitnah yang lagi nyerupa, tamlaka ya Allah ya Tuhanku, ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id, aghnina bihalalika. Itu contohnya saja. An haramik, neputep ya Allah dengan apa yang halal. Nabi ya Allah rasa tidak butuh dengan hal yang haram. Kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila kitabillah, kembalilah kepada kitab Allah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Yang Allah halalkan itu be'. Sementara riba adalah sesuatu yang memang diharamkan agama. Walaupun di sisi yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan hadis, walaupun riwayat hadis ini sebahagian ulama menganggap riwayatnya dhaif, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan sampai satu masa di kalangan umat manusia la yabqa ahadun illa akilur riba, di mana di masa tersebut tidak menyisakan seorang pun kecuali mereka terpaksa makan riba. Wa illam yakulhu faqad asabathu min ghubarih, kata Rasulullah, kalaupun mereka itu tidak makan, mereka akan tertimpa debu-debunya riba. Urang si ulun tuan yang dimuliakan Allah, barang langkede, barang bunga betakeun bank. Karena apa? Karena bank di Aceh sudah terbagi, ada bank syariah, ada bank konvensional. Bank syariah mengarah kepada syariah walaupun tidak penuh dengan syariah. Karena kenapa? Mereka itu masih dalam tahapan untuk menuju kepada syariah yang sempurna. Sehingga kita jangan membuat ganjalan sehingga mereka itu tidak bisa menuju kepada syariah yang lebih sempurna. Karena susah mengubah bank konvensional untuk menuju kepada syariah. Kenapa? Karena secara sistem mereka itu sudah dibuat sedemikian rupa yang masanya sudah kapan-kapan saja, sehingga tidak mudah untuk mengubah sebuah sistem. Tapi kita dukung. Nah, modal usaha dengan sifat pembungaan itu adalah riba. Tapi mudah-mudahnya orang si ulun Tuhan jamaah Jumat ya Allah muliakan, dengan segala kebutuhan kita datang menghampiri mereka. Tiap belau beri bak tawa, bak awak cok peng mumbungong. Tak belau pakaian pat, bak awak mekat bajaya. Yang sumber modalnya dari peng mumbungong. Tak tutup anak dia tak ya tahu umpamanya, anak di luangin. Taik medo peng mumbungong. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaupun seandainya mereka tidak tertimpa dengan tidak pernah makan riba, mereka sudah pasti akan terserap debu-debunya riba. Tapi hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari penghidupan yang halal, wa ila sunnati nabiyyi, kembalilah kepada sunnah nabinya Allah. Kita melihat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan perjuangan. Di usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tergolong kekanak-kanakan beliau, Allah kirimkan ternak-ternak untuk melatih ternak, dan
sebagai cikal bakal beliau itu akan melatih umat. Jadi peternakan adalah salah satu di antara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di dalamnya akan kita dapati rizki-rizki yang halal. Satu. Kemudian kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di usia remaja beliau sampai umur kawin beliau bertijarah. Sayyidatuna Khadijah, Rasulullah kena cok ke babu, karena sebagian orang waktu gebayang Rasulullah gejak mekat barang Khadijah, terkesan di beliau itu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam posisi yang sangat terhina, payah mekat barang gop. Padahal Khadijah adalah saudagar dengan modal yang banyak. Beliau butuh seorang pengelola yang ulung. Kalau tidak demikian, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekembalinya beliau dari berdagang ke Syam, beliau bisa kawin dengan Siti Khadijah, padahal mahar beliau fantastis luar biasa, 20 ekor unta, 20 buah unta. Kemudian kita lihat yang ketiga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di pertanian. Insyaallah hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalaupun di tempat-tempat yang kadang-kadang kita katakan hari ini penuh dengan kemaksiatan, tapi di 3 sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam insya Allah kita akan mendapatkan yang halal. Di mana itu? Tijarah yang jujur, jangan khianat. Kemudian yang kedua peternakan, dan yang ketiga di pertanian. Insya Allah di situ ada rezeki-rezeki yang berkah. Kalau misalnya di kantor-kantor, tapi ini bukan kita katakan bahwa rezeki mereka yang di kantor pun itu tidak halal. Tapi kalau seandainya di kantor-kantor jauh dari yang namanya halal, maka di pertanian, peternakan, di situ insya Allah ada Allah simpan rezeki yang halal. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi menyampaikan, kalau seandainya kita tinggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantikan yang baik, yang lebih baik daripada apa yang kita tinggalkan. Kita melihat ada satu kisah yang ditulis di dalam buku oleh Syekh Ibrahim bin Abdullah. Kata beliau, ada seorang mahasantri. Beliau itu belajar di Masjid At-Taubah, Masjid Jami At-Taubah di Suriah. Beliau dalam usia yang kalayak kawin. Suatu ketika beliau 3 hari tidak mendapatkan makanan apa-apa. Dorongan rasa yang luar biasa, tabohuro walam jiem bengah, beliau gedebit dari kampus, gedebit dari komplek. Dalam perjalanan kekalalah nasaboh rumah yang agak lumayan gagah. Hati beliau berkata, mungkin nyolam rumahnya naurung yang jit talake sedikit makanan. Beliau memberi salam. Rupa-rupanya salam beliau tidak ada yang menjawab. Gemeler likut. Gebilam salam, kebetulan salam beliau tidak ada yang menjawab. Gebuka pintu. Masya Allah. Pada saat gebuka pintu, rupa-rupanya pintunya dalam keadaan hanam kunci, hanam bohle. Gebukalah pintu. Dia gebuka pintu, rupa-rupanya hana jarak dari pintu sekitar 1 meter dari arah pintu. Hinan kekalan tu na saboh kanot dia teh kompor. Gebukalah tutup kanot. Kekalan rupa-rupanya dimiyup tutup na boh truang. Dorongan yang luar biasa, beliau tidak sempat berpikir panjang itu terong milik siapa. Gecok boh truang gekap. Dalam petuh gekap, beliau langsung tersadar. Masya Allah, innalillah, boh truang nyawa kena teralung. Nyawa ke hikmah orang si ulun tuan yang dimuliakan Allah. Karena kan ada riwayat hadis. Dahulunya hadis ini diperseterukan oleh alim ulama antara sahih dan tidaknya. Karena kenapa? Karena sanadnya.
Tapi setelah mereka membuat kajian dan pengujian, mereka meyakini walaupun sanad hadis ini dhaif, tapi secara kejadian dan kenyataan hadisnya itu kuat. Al-alimu habibullah walau kana fasikhan. Orang alim itu tetap pada posisi kekasihnya Allah walau ia berbuat kesalahan. Sehingga dengan seketika, hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Allah memberikan keinsafan, kesadaran. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Tuhan, Kau ampunkanlah dosa ulun Tuhan, ya Allah. Karuh lengkap atragop dengan perasaan takut yang luar biasa. Sembari di dalam mulut beliau itu mengeluarkan astagfirullah, 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 gebalik masjid. Putra ke baju boh truwong. Teman di gedanya orang si ulun tuan yang dimuliakan Allah, putra ada baju. Masya Allah, sangat ganas. Makanya kalau mereka yang Allah berikan mata, berikan telinga, berikan hati, mereka tidak menggunakan pada tempatnya, ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itu lebih parah, lebih beringas. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, walah beliau ke Hudayah lepas temayang luhur, giliran beut dengan Syekh Salim guru. Habis beut dengan Syekh Salim gehoi gata kena tajak tak lon tanyang bak gata na rencana mekawin. Di pertanyaan yang pertama beliau tidak menjawab. Hai, lon tanyang mbak kata na rencana mekawin. Ya cek, jangankan untuk mekawin, tikrek ruti hana belanja. Hai, yang lon tanyang mbak kata na rencana tati mekawin. Kebetulan di posisi kiri beliau duduklah seorang wanita yang manteng, cantik, manteng lumayan lah. Di samping gatnyan juga natiro urung tua. Nyo urinang nyo gatnyan gemel lakau ke kena dalam wilayahnya. Orangnya lakau gatnyan kagawa Allah Subhanahu wa taala, tinggailah dua ngenapa dalam keadaan tak berdaya. Gemehet gemegusut gene kalan tiro santri yang layak dipersandingkan dengan beliau. Sukakah engkau? Ya Allah, masa hantukah? Pakan karena jelame gratis. Lantas ijab kabul lah. Kemudian acara ijab kabul berangkat wow rumah. Gedanya ngelebur rumah, nah dia lu. Ikatnya pun ke rumahnya mentang kamu datang kapalnya rumah yak nyawa ke rumah boh drung. Kemudian pada saat sang istri membuka tutup dang, terpekiklah suara beliau. Masya Allah, anak kudu tahu kaboh truangnya hanai kaputo. Gekhel li sirau ragam yang sudah menjadi suaminya lengkap. Sehingga apa kata istrinya yang kebetulan istrinya adalah orang yang berilmu juga? Karena engkau tidak memutuskan untuk mengambilnya, maka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kita meninggalkan sesuatu yang diharamkan Allah karena Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Rupa-rupanya gepujuk oleh Allah Subhanahu wa taala ken boh druang sampai popo boh druang urang si ulun tuan menjadi milik beliau. Kenapa? Karena beliau itu punya semacam tekad yang haram tetap pada posisi haram. Kita melihat juga Abu Dujana, beliau di suatu ketika pada saat beliau berdialog dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kalimat yang keluar dari mulut Abu Dujana sahabat? Ya Rasulullah, pernah tabahura ya Rasulullah longmat bak takuan ulun tuan ngan jarawi ngan jarau unun inang jarau long lu lang babah pakan karena ane ulun tuan jipajuh ane kurma gop. Sehingga apa kalimat yang terucap di mulut Abu Dujana? Lebih god hai anak metuah matekah dalam keadaan dia ketimbang daripada aku putra perutkah hai anak metuah ngan harim. Ini kalimat ini kayaknya harus menjadi semboyan di dalam kehidupan kita. Yang baik
Kita nyonyokan. Ayah yang pokok kah bek karmeng rata dia ke masalah pane bek katanya. Itu yang kayaknya akhir zaman menghiasi setiap orang-orang tua. Insyaallah demikianlah penyampaian kita pada kesempatan yang mulia ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.